Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zidna Ilma Az-Zahra dari SD Negeri Dukoh, Kecamatan Lembean. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Legenda Asal-Usul Desa Dukoh. Cerita ini mengisahkan perjuangan seorang kiai bijaksana yang menyebarkan kebaikan, hingga lahirlah sebuah desa bernama Dukoh. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kiai yang sangat bijaksana, bernama Kiai Abdullah. Beliau tinggal bersama istrinya dan seorang anak laki-laki bernama Supangkat. Mereka berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Kiai Abdullah dikenal sebagai orang yang sabar, soleh, dan gemar menolong sesama. Suatu malam, di rumah sederhana mereka, Kiai Abdullah berkata kepada istrinya, "Oh, masih banyak daerah-daerah yang belum mengenal ajaran Islam. Aku ingin mengajarkannya ke tempat-tempat yang jauh. Jika itu niat baikmu, aku dan Supangkat akan ikut bersamamu." Supangkat yang mendengar percakapan itu langsung berkata dengan semangat, "Ayah, aku juga ingin ikut. Aku ingin belajar dan membantu ayah." Keesokan harinya, perjalanan panjang dimulai. Mereka berjalan melewati jalan setapak, menyeberangi sungai, melewati perkampungan, hingga akhirnya tiba di daerah Ngawi. Penduduk menyambut mereka dengan ramah. Seorang warga bertanya, "Kiai, mengapa Kiai mau datang sejauh ini?" Kiai Abdullah menjawab dengan ramah, "Karena ilmu itu harus dibagikan agar membawa kebaikan." Setelah beberapa lama di Ngawi, mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, hutan yang mereka masuki semakin lebat dan menyeramkan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Suasana gelap, sunyi, dan dingin. Supangkat melihat sekeliling dengan heran. "Ayah, tempat ini masih hutan semua. Tidak ada rumah sama sekali." "Justru disinilah, Nak, kita akan memulai sesuatu yang baik," jawab Kiai Abdullah dengan bijak. Mereka pun membuat gubuk sederhana dari ranting kayu dan dedaunan. Hari demi hari berlalu. Banyak orang datang kepada beliau untuk belajar ilmu agama dan kebaikan. Hutan yang awalnya sepi perlahan menjadi ramai. Kiai Abdullah berencana membuka lahan baru untuk pemukiman dan tempat ibadah. "Apakah kalian siap bekerja sama?" "Kami siap, Kiai,"
Jawab para santri serempak. Saat mereka menebang pohon dan membersihkan hutan, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, hujan turun deras, dan angin puyuh besar datang menerjang hutan. Pohon-pohon tumbang satu persatu. Semua orang panik dan ketakutan. Subangga memegang erat tangan ayahnya. Cepat, berlindung di bawah pohon besar itu, perintah Kiai Abdullah. Semua orang berlari menuju pohon randu yang sangat besar dan rindang. Mereka berkumpul sambil berdoa. Berdoalah, Tuhan akan melindungi kita. Keajaiban pun terjadi. Di saat pohon-pohon lain tumbang diterjang badai, pohon tempat mereka berteduh tetap berdiri kokoh, tidak patah, tidak tumbang, tetap berdiri kokoh menerjang badai. Setelah beberapa saat, angin pun reda dan hujan berhenti. Kiai Abdullah memandang pohon randu itu, lalu beliau berkata, karena randu ini kukuh atau kokoh, maka tempat ini akan kita beri nama Duko. Sejak saat itu, daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Duko. Pohon randu di tepi Sungai Gonggang menjadi saksi perjuangan, kebersamaan, dan keberanian masyarakat hingga sekarang. Hadirin yang saya hormati, dari kisah ini kita belajar bahwa niat baik, kerjasama, dan doa akan membuat manusia mampu menghadapi badai sebesar apapun. Karena kekuatan juga bukan hanya pada tubuh, melainkan juga pada hati yang penuh keyakinan. Saya Zidna Ilma Az-Zahra dari SD Negeri Duko, Lebean, mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.